Sehingga saya saran Pak Menteri, kalau Pak Menteri nggak mampu mundur aja Pak Menteri. Pak Menteri nggak paham tentang kehutanan. Harusnya yang dipaparkan, yang disampaikan kepada kami itu adalah citra satelit per tahun. Ada aktivitas apa di situ? Sehingga di sini dijelaskan pada kurun waktu 5 tahun 2019 sampai dengan 2024 terjadi perubahan tutupan lahan dari hutan menjadi non hutan seluas 21.476 hektar terjadi dalam kawasan hutan seluas 12.159. Kalau dipresentasikan 56,61%. Ini enggak kecil angkanya. Jadi kami minta penjelasan ini. Jadi bukan hanya peta yang antara 2019 sampai 2024 sama. Tadi Pak Menteri juga menjelaskan penegakan hukum. Saya terus terang sedih. Kenapa? Karena penegakan hukum ini terjadi setelah bencana besar di Indonesia. Setelah memakan korban jiwa, memakan korban material gitu ya. Kenapa nggak dari dulu gitu? Udah lebih tegas lagi dalam pengawasan dan penindakan hukum. Lalu di halaman 26, Bapak menjelaskan juga. Sebagai tindak lanjut setelah sebelumnya mencabut 18 PBPH seluas 526.144 hektar. Kementerian Kehutanan atas persetujuan Presiden, saya sepakat dengan Pak Sony, jangan melibatkan Pak Presiden, Pak Menteri inilah yang membantu Bapak, Pak Presiden. Jadi nggak usah melibatkan harus persetujuan beliau, harusnya Pak Menteri, kan kalau Presiden kan nggak tahu secara teknis. Pak Menteri yang membantu beliau. Pak Menteri yang kami hormati, perlu kami sampaikan bahwa mereka itu sudah menikmati hasil puluhan tahun, menuai hasil sawit yang berada di kawasan hutan. Sekarang hampir 2,3 juta penduduk merasakan dampak banjir, mereka enak-enak tidur di Singapura sana. Kita tahu perusahaannya. Mereka tinggal di luar negeri tapi uang di mereka keruk, kemudian sekarang masyarakat menikmati banjir. Nah, oleh karena itu jangan sampai mereka menikmati kopi melihat kita menderita kemudian tidak dihukum, hanya diambil lahan itu. Yang selama ini mereka dapatkan kemana? Mereka harus hadir, datang bertanggung jawab kepada masyarakat yang terdampak banjir. Betul. Bapak Menteri yang saya hormati, satu nyawa bagi itu sangat berharga. Sekarang hampir terjerat 65 meninggal per kemarin, 650 belum kita temukan. Ini bencana besar, bukan main-main. Oleh karena itu, saya pernah membaca ya, tanggal kemarin, itu tanggal 18 November, itu kabinetnya Pak Ferdinand Marcos di Singapura, di Filipina. Mereka itu banjir penyebabnya, tapi gentleman dua menterinya mengundurkan diri. Karena merasa menganggap tidak mampu mengatasi itu. Jadi bukan sesuatu yang salah juga, kalau menteri yang tidak sanggup mengatasi ini mundur juga. Itu adalah tugas yang mulia menurut saya. Apa-apaan ini? Sehingga apa yang Pak Menteri sampaikan di sini dan yang paparkan tidak sejalan. Pak Menteri lihat nggak? Bencana Sumatera. Seharusnya izin semua di stop. Pak Menteri harus jelaskan berapa tahun harus penanaman ulang dan seperti apa sebenarnya Ibu Ketua. Pohon yang diameter 2 meter, diameter 2 meter, bisa tumbuh kembali. Sehingga inilah tanggung jawab Pak Menteri. Pak Menteri tidak boleh lempar ke yang terdahulu. Kalau Pak Menteri punya hati nurani, apa yang disampaikan Pak Wakil Ketua, Pak Marjoan, yang tadi Pak Menteri katakan melalui ayat hadis, akhirnya terjadi. Sehingga mohon izin, teman-teman Komisi 4, saya keras, karena saya paling hatinya kasih. Luar biasa. Sehingga saya saran Pak Menteri, kalau Pak Menteri nggak mampu mundur aja Pak Menteri. Pak Menteri nggak paham tentang kehutanan. Kenapa saya katakan gitu? Saya contoh di Tapanuli Selatan. Bulan Oktober Pak Menteri keluarkan izin. Bupati sudah katakan, syukur izin ditutup. Ternyata Oktober, 30 November izinnya keluar. Sehingga apa yang disampaikan oleh Pak Menteri tidak sejalan semua, Pak. Jadi seolah-olahnya kita ini ya bisa diakal-akalin semua.
Ini ruangan yang terhormat. Saya minta Pak Menteri, sekali lagi, tolong fokus 3 provinsi ini. Kapan bisa tanam kembali pohon untuk bisa hidup yang gundul itu?